Selamat datang di channel YouTube Bung Bilal. Assalamualaikum, gengs. Oke, kali ini Anda sedang menyaksikan channel Bung Bilal, tepatnya di konten tingkat 5. Udah lama banget gua nggak bikin video. Terakhir gua bikin video itu kalau nggak salah tingkat 5 juga, sebelum bulan puasa. Dan kali ini gua kembali membuat sebuah video tingkat 5 juga. Ya, udah kangen banget lah. Gua udah lama banget nggak bikin video. Akhirnya kesampaian juga bisa bikin video. Dan kali ini gua akan membahas tingkat 5. Kayaknya nggak 5 hal sih, kemungkinan 7 hal. 7 hal tempat yang disembunyikan, yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mungkin tempat-tempat itu kita tahu gitu. Kita tahu tapi kita nggak tahu letaknya di mana. Banyak tempat-tempat yang mungkin dijelaskan di dalam Al-Quran, di hadis juga. Mungkin kita juga pernah dengar dari guru-guru kita, dari ustaz, tentang tempat-tempat ini gitu. Tapi kita nggak tahu gitu tempatnya yang jelas di mana. Oke, kali ini gue akan membahas tentang 7 tempat yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut videonya. Yang pertama, tembok Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang besar dan kokoh dibangun pada masa Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar di Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Yang kedua, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam telah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Nabi Sulaiman alaihissalam disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga menguasai bangsa jin, burung, angin, laut, udara, tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Dan saat ini keberadaan istana Sulaiman tidak ada karena runtuh, kecuali tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Dan oleh bangsa Yahudi, sisa bangunan itu dinamakan dengan nama tembok ratapan. Yang ketiga, Jabal Qof. Jabal Qof adalah gunung. Dalam tafsir Al-Alusi, gunung Jabal Qof diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Qof ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Qaf. Dan Jabal Qof adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Menurut Ibnu Ashur, warna biru langit yang kita lihat sekarang ini berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qof tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, Pulau Socotra. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alien dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang, wilayah yang disebut menjadikan lokasi munculnya Masih Dajjal masih di Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Yang kelima, Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah mengetahui kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah SWT hingga akhir hayat, kecuali dia yang memohon kepada Allah SWT untuk tak henti-hentinya. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasi air tersebut hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah SWT yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya, hanya Rasulullah yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun selaku penamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pakalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh di sebelah kanan Arasy. Daun-daunnya seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjad. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Sumur Barhut atau tempat para setan. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka. Ini masih menyimpan banyak misteri.
Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100-250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dari video ini teman-teman menjadi tahu lah apa-apa yang tempat-tempat yang masih dimiliki Allah SWT. Mungkin video ini nggak menjelaskan secara detail, karena kalau misalkan dijelaskan secara detail akan sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Bagi teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mensupport channel ini. Klik tombol like jika kalian suka video ini, komen dan share video ini kalau merasa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.